Hi Flippers! I wish you good evening to you all guys. So, how was your day? Hope you always in the good situation. Semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat, terhindar dari segala virus. Jadi, welcoming back again with me with Destia Diana. Seperti biasa ketemu lagi sama aku di live chat with Flip English School. Wah, hari ini Pare lagi hujan deras dan semoga itu tidak mempengaruhi jalannya live chat pada malam hari ini. So, guys, hari ini tema kita adalah mengejar mimpi kuliah gratis di negeri Kangguru. Wow, menarik sekali. Jadi kita akan menginterview salah satu awardee of Australian Award Scholarship. Beliau yaitu Miss Yiska. Yang mengambil gelar Master of International Relation di Australian National University, dan beliau akan sharing banyak banget ilmu beliau berdasarkan pengalaman beliau selama hidup di Australia, selama struggle mencari beasiswa. So jadi teman-teman yang ada titipan pertanyaan seputar Australian Award Scholarship bisa langsung komen, bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan sama-sama bahas dan sama-sama jawab. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita undang untuk bergabung bersama kita Miss Yiska. By the way teman-teman juga bisa request next live chat kita mau mengundang awardee dari beasiswa apa. Bisa langsung tulis juga di kolom komentar, nanti Miss Disti akan membacakan dan akan menimbang siapa nih kira-kira speakers yang bakal gabung bersama kita di next live chat. Join with our live chat. So kita sapa bareng-bareng ya Miss Yiskanya. Halo Miss Yiska. Ya, halo. Sebentar, kok nggak bisa ya gambarnya? Kelihatankah? Wait. Oh, wait. Nah, halo. Hai. Ya. Miss Yiska, nice to meet you. Gimana Miss Yiska, apa kabar? Baik. Apa kabar Miss? Baik Miss Disti. Wow, lagi di mana nih Miss? Iya, jadi tadi ini ya Miss ya, agak ini juga. Jadi saya memang awardee Australia Scholarship, AAS ya, Australia Award Scholarship. Tapi karena pandemi COVID-19 ini, unfortunately aku bersama awardee-awardee yang lain belum bisa berangkat nih. Jadi kami masih di Indonesia. Oh begitu. Because of the causes of this pandemic era ya Miss? Iya, jadi bordernya Australia belum buka, jadi kami belum bisa masuk. Mudah-mudahan sih di bulan Juni ini. Oh gitu. Oh by the way, berarti pandemic ini juga berimbas kepada kehidupan Miss ya. Gimana dong ceritain, bisa nggak ceritain ke kita semua bagaimana proses Miss Yiska sampai mendapatkan pengumuman keterima sebagai one of awardee Australian Award Scholarship? Iya, thank you Miss Disti. Jadi mungkin aku awali dengan ini ya, judulnya ya, karena Miss Disti tadi udah ngebahas tentang judulnya. Kenapa di sini kita pilih judul mengejar mimpi? Ya. Karena diawali juga dengan mimpi nih. Aku dulu mulai kuliah dari jenjang D3 bahkan ya. Aku dulu kuliah di D3 STAN. Terus dari situ aku mulai tahu nih ketika ngobrol-ngobrol di komunitas dulu senior-senior, terus alumni-alumni. Mereka tuh udah ngomongin tentang kerennya mereka dapat beasiswa AAS ini. Terus mulai tertarik dong, mulai mimpi di situ. Wah, keren nih, ntar aku boleh nih daftar dan mudah-mudahan berhasil. Terus ketika kerja pun ternyata kayak bos-bos, terus senior-senior di kantor pun banyak banget yang dapat beasiswa AS ini gitu. Dan ketika mereka mulai sharing tentang experience mereka, tambah dong, aku punya mimpi banget nih. Dan akhirnya mereka juga mendukung, dan akhirnya aku coba daftar, dan sampailah mimpiku itu kekejar, mimpiku jadi kenyataan, dan sekarang aku jadi awardee Australia Awards gitu. Wow. Terus gimana nih Miss prosesnya dari mulai persiapan berkas dan pendaftaran, bisa nggak ceritain ke Miss? By the way kan AAS ini menjadi salah satu
scholarship yang populer ya Miss di kalangan scholarship Mm, hunters. Itu gimana Miss ya tentang betul banget. persyaratannya dan segala macam? Ya, jadi mumpung sekarang juga lagi buka nih Miss ya, Australia Awards lagi buka dari tanggal 1 Februari sampai 30 April. Jadi seperti beasiswa yang lain, kita apply dulu pertama ya. Kalian bisa lihat di websitenya Australia Awards resminya. Di situ nanti kita harus mengisi form OASIS namanya. Di situ ada 1 sampai 19 langkah yang harus kita isi. Ya, ini sih ya, apa kayak pertama-tama biodata, terus background pendidikan kalian apa, background pekerjaan kalian apa, terus juga ada esainya juga gitu. Dan menurutku benar banget tadi kata Miss Disti kalau AS ini one of the best scholarship gitu, banyak banget peminatnya. Bisa jadi kayak 5.000 sampai 6.000 pendaftar setiap tahunnya. Dan yang keterima tuh kayak cuman 200-an gitu, Miss. Dan Wow. jadi menurut aku worth it banget buat kita effort kita tuh dari awal, dari mulai kita ngisi form OASIS tuh harus effort kita harus bener-bener ya, harus serius banget untuk mengisi setiap langkahnya, jangan sampai ada yang ketinggalan berkas-berkasnya, jangan sampai kayak misalnya ada CV, terus ada surat rekomendasi ya di AS bilangnya referee report. Itu kayak kita ngisinya asal-asalan doang gitu, kita nggak nunjukin potensial diri kita sesungguhnya. Itu sayang banget sih menurut aku, karena dari mulai tahap awal aja pun harus benar-benar serius nih, karena dari tahap awal itu yang akan kesaring di shortlist nanti itu cuman sekitar kayak 500-600 orang gitu ya. Akhirnya nanti disaring lagi sampai finalnya cuman 200 orang kayak gitu. Jadi kan dari 5.000 pendaftar terus shortlistnya cuman 500, kayak 10%-nya doang kan yang akhirnya dapet shortlist. Dan dari shortlist itu pun ntar diseleksi lagi sampai 200 orang doang yang keterima gitu. Jadi emang benar-benar harus serius banget gitu. Dan menurut aku ini worth it banget buat dicoba teman-teman, mumpung lagi buka sampai tanggal 30 April. Buat teman-teman juga yang mungkin tahun lalu udah daftar terus tahun lalu gagal, itu juga worth it banget untuk dicoba lagi tahun ini, karena nggak semua juga bisa sekali daftar langsung dapet kan gitu. Kayak Benar. aku pun di 2 kali daftar, maksudnya yang pertama aku gagal di interviewnya, aku gagal, terus tahun depannya aku coba dan akhirnya berhasil gitu. Jadi emang bener-bener harus effort dan keep spiritnya, itu harus benar-benar gimana kita mengejar mimpi untuk dapat kuliah gratis di Wow. Australia. Good advice. Tapi by the way, Miss, bisa ceritain nggak sih kalau AS ini berapa tahapan selama Nah, seleksinya gitu? ya kayak yang tadi aku bilang, jadi pertama kan kita ngisi form OASIS ya, Miss ya. Di form OASIS itu sampai tanggal 30 April itu kita harus submit. Terus kayak sekitar 2 bulan kemudian kita akan dapat email whether kita dapat shortlist atau enggak. Terus kalau kita dapat shortlist, kita bakalan harus mengikuti tes IELTS dan interview. Jadi pada saat kita submit itu kan kita dibolehin opsi boleh submit IELTS atau TOEFL. Nah nanti ketika kita dapat shortlist, si tim Australia Awards-nya ini akan mengadakan lagi tes IELTS buat semua yang masuk shortlist. Jadi baik yang udah submit IELTS maupun yang baru submit pakai TOEFL, nanti akan diadain lagi tes IELTS plus interview. Jadi kayak jeda seminggu 2 minggu gitu, tes IELTS dulu, terus baru interview. Terus nanti setelah itu kayak sebulan kemudian baru pengumuman finalnya. Jadi sebenarnya singkat sih ya tahapan seleksinya. Berarti tes IELTS itu pihak AAS yang mengadakan untuk para peserta gitu, Mm-mm. Miss. Ya, jadi Ada standar pertama-tama sih skornya memang nggak, pas Miss? form OASIS itu kita udah submit nih IELTS atau TOEFL, tapi pada saat nanti kita dapat shortlist, mereka akan minta kita untuk tes IELTS lagi untuk mengetahui nilai terupdate kita gitu deh. Ada standar nil scoresnya nggak, Miss, untuk IELTS dan TOEFL? Ya, jadi pada saat kita daftar, pada saat submit si OASIS-nya itu ada banget. Jadi minimalnya itu untuk IELTS itu 5,5 dan untuk TOEFL-nya 525. Tapi kan di AS ini ada yang namanya GFA ya, apa Geographic Focus Area. Jadi ada beberapa provinsi yang bukan diprioritaskan sih, kayak
diberi keringanan untuk nilai TOEFL-nya atau IELTS-nya gitu, Miss. Kayak Aceh, Maluku, Papua, itu mereka masuk dalam GFA, Geographic Focus Area, sehingga pendaftar yang dari provinsi-provinsi tersebut bisa pakai IELTS itu minimal 5 atau TOEFL minimal 500 ya. Tuh. Begitu. Kalau Tapi untuk gimana, Miss? ya, ya, tapi nanti kan Silakan. itu pada saat nanti yang aku bilang tadi, pada saat nanti udah masuk shortlist, kita akan tes lagi. Jadi kayak 2 kali gitu sih. Terus untuk tahapan tes interview dan lain sebagainya, apakah Mm-mm. tidak ada, Miss? Atau Ya ada ada. di tahap Jadi tadi setelah kita tes IELTS tadi, ada juga tes interviewnya. itu Gitu. yang Baru nanti ditanyakan seputar sebelum apa nih, Miss? Mungkin ini teman-teman banyak banget seputar pertanyaan, ini semua. mewakili pertanyaan teman-teman ya. Bisa cerita nggak, Miss, Iya, iya, tahapan iya. interviewnya itu seperti apa, terus ketegangannya itu seperti apa gitu? Tegang banget ya. Jadi secara garis besar sih yang ditanyakan di esai dan isian-isian yang ditanyakan pada saat kita daftar pertama kali di form Oasisnya itu ya. Kayak kenapa milih jurusan itu, kenapa pengen lanjutin sekolah, kenapa milih kampus itu, gitu. Terus apa rencana ke depannya, kayak Australia Awards tuh menurut aku sangat menekankan ketika kita udah lulus sekolah tuh kita mau ngapain gitu. Kayak nggak cuman kita pengen ngambil S2, misalnya aku ya, nggak cuman kita pengen ngambil S2 International Relation, tapi kenapa gitu, jangka panjangnya apa, terus yang pengen kita raih itu nanti apa, kayak gitu. Dan menurut aku itu mulai dari tahap eh, form OASISnya itu kita harus nunjukin kuat banget sih, harus kuat banget alasannya gitu. Kalau bisa emang yang harus nyambung dengan pekerjaan kita sekarang apa, terus sama planningnya ke depan apa. Menurut aku kalau education background itu eh, apa ya, maksudku bukan karena misalnya aku dari backgroundnya akuntansi, tapi karena aku pekerjaannya di international relation, kerjasama Iya. internasional gitu, jadi aku memutuskan untuk melanjutin masternya bukan di akuntansi, tapi di international relation, karena yang lebih terkaitnya itu di pekerjaanku nanti international relation, dan kayak harapan-harapanku ke depan nanti bisa terus handle di international relation itu gitu, kayak Oh gitu gitu. sih. By the way, Harus Miss, benar-benar kuat di alasan-alasan itu kalau mau interviewnya ntar lolos. oh gitu. Oh, by the way, Miss, kita sambil jawab pertanyaan dari para dari flippers ya, Ya, Miss. boleh, Ini ada boleh. pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Miss Siti Khotijah. Pertanyaannya Mm. seperti ini, Kak, yang banyak menggagalkan di proses administrasi itu biasanya karena apa ya? Mungkin Miss bisa bantu jawab, berdasarkan based on your Boleh, boleh. experience. Boleh, boleh. Banyak banget ya, kayak tadi yang aku pernah bilang, CV. Misalnya kita nulis CV-nya cuma asal-asalan doang, kayak seadanya doang gitu. Sebenarnya kita punya loh potensi-potensi atau prestasi-prestasi, misalnya saat kita kuliah, saat kita kerja, misalnya gitu. Tulis aja gitu, narsis-narsis sedikit nggak apa-apa gitu. Yang penting kita beneran nunjukin kalau kita tuh worth it untuk dapetin beasiswa itu. Jadi menurutku CV itu harus yang benar-benar nunjukin potensi kita. Terus kayak referee report, yang surat rekomendasi itu eh, harus pinter-pinter nyari orang yang mau menilai kita dengan baik ya. Misalnya kayak bos kita gitu, yang sehari-hari kita kerja sama dia, yang dia memang puas dengan kerja kita gitu. Pasti kan nanti kita dinilai baik ya di surat rekomendasi itu, kayak gitu. Terus juga ada beberapa dokumen wajib yang harus disertakan, jangan sampai kelupaan. Atau di AS itu ada beberapa dokumen wajib yang harus dikirim juga translate English-nya gitu, jangan sampai lupa dengan alasan nggak tahu atau kayak nggak ada waktu untuk ke Sworn Translator gitu. Masih ada waktu loh sampai 30 April gitu, bisa dilengkapi lagi kayak gitu sih. Sebenarnya kayak hal-hal simpel yang mungkin kalian sering lupakan itu bisa jadi ini banget, kayak orang lain tuh satu langkah lebih maju dari kalian gitu. Kalian juga harus Benar. ini dong, Berarti gitu pertama sih. harus mempersiapkan secara detail ya, Miss. Dibaca dulu Mm. persyaratannya seperti apa. Jangan sampai aja yang satu Betul, miss gitu ya. Itu bakal mengurangi penilaian betul. pemberi beasiswa. Ini juga ada Betul lagi, Miss, banget. pertanyaan dari Miss Zulfa underscore Nuraini.
Miss, apakah surat referensi atau mungkin surat recommendation letter ya Mm-mm. dari Ya. atasan lebih diprioritaskan untuk lolos AAS? Gimana menurut pendapat Miss Yiska? Menurut aku tergantung ya, misalnya si atasannya itu tapi ntar ternyata ngasih nilai kita yang cuman di standar doang, itu kan ini ya kurang oke ya. Mungkin kayak tadi aku bilang, cari orang yang bener-bener akan menilai kita dengan baik, kayak gitu sih. Menurut Miss, ini pertanyaan dari Disti pribadi ya. Menurut Miss persyaratan pemberkasan apa yang paling susah atau paling meresahkan Miss pada saat mendaftarkan beasiswa itu? Esainya sih ya, Essay kayak itu gitu. berarti Mungkin kayak like motivation letter gitu ya, Miss? SM like motivation letter jadi atau ya kalau kita buka di Oasisnya itu di tahap 1 sampai 19 tuh ada beberapa pertanyaan yang eh, membutuhkan jawaban yang panjang kayak gitu deh. Kayak tadi yang aku bilang, kenapa milih jurusan itu, kenapa milih kampus itu, apa planning ke depannya, terus kayak obstacle-obstacle kita yang kita akan perkirakan selama kuliah tuh apa, kayak gitu-gitu sih. Menurut aku tuh bener-bener harus, mungkin bisa dibilang kayak 60-70% waktu kita bisa kita fokusin di jawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Tapi jangan lupa juga kayak tadi yang kayak CV, terus education background, terus kayak ngisi. Jadi kan kalau di form AS itu juga kita harus ngisi namanya Cricos Code ya. Ngisi kode jurusan dan kampus kita itu juga jangan sampai salah. Takutnya salah satu huruf atau satu kode aja jadi beda itu loh. Kayak misalnya aku international relation, tapi karena aku salah nulis Cricos Code-nya bisa jadi international politik atau kayak gimana gitu kan juga krusial juga kan. Jadi beneran harus dari tahap 1 sampai 19 harus teliti ya ininya, baca-bacanya. berarti pada saat kita mengisi form itu juga kemampuan bahasa Inggris kita juga skill Oh iya, skill iya betul betul. writing juga diperlukan ya, Miss? Iya betul betul. Kalau dulu Nah itu Miss, juga menurut aku penting juga sih ini buat kayak punya peer atau mungkin atasan juga ya yang berbaik hati untuk nge-review tulisan kita sebelum kita submit gitu loh. Jadi kalau aku tulis dulu di Microsoft Word kan, jadi aku baca ulang lagi, terus kayak mungkin minta pendapat orang lain, udah bagus belum, atau harus ada yang diperbaiki, harus ada yang diperkuat lagi, gitu sih menurut aku. oke. Ini ada juga pertanyaan dari Miss Mona Melisia. Kak, untuk berkas legalisir seperti KTP gimana? Kebanyakan kalau legalisir di dinas terkait tidak ada legalisir bahasa Inggris ya. Nah, itu gimana, Kak? Kalau di AS itu nggak pakai KTP ya, Miss ya? Pakainya akte lahir atau paspor. Jadi kalau yang aku lihat ya akte lahir yang tahun-tahun lahirnya kesini-kesini tuh udah ada translate-nya tuh di bawah dari Dukcapilnya. Tapi kayak aku sendiri tuh belum ada translate-nya, tapi aku milihnya ke Sound Translator jadinya. Jadi memang Teliti. ada jasa untuk translate berkas-pemberkasan seperti itu ya, Miss? Ya, Sound Translator itu adalah memang jasa penerjemah yang resmi. Nanti ketika kita udah translate, di situ ada cap resminya gitu loh. Dan memang diperbolehkan sama AS-nya. Jadi kayak ijazah, mungkin karena era pandemi gini susah datang ke kampus untuk ngurus-ngurus, bisa ke Sound Benar. Translator, terus kayak tadi akte lahir, kayak gitu. Terus Miss, apakah Miss juga mendaftarkan diri di scholarship lain selain AAS ini? Pernah nggak mencoba Dulu, jadi uh, pernah. di Jadi dulu mana aku aja Miss? sempet, Terus ceritakan dong Miss, pernah mengalami kegagalan nggak dalam proses pencarian beasiswa ini sampai keterima di AAS ini? ya, yang aku tadi pernah sebut ya misalnya, jadi waktu di AS aku pertama gagal. Itu udah masuk shortlist nih, tapi memang aku ngerasa, oh jadi enaknya kalau di Australia Awards ketika kita nunggu pengumuman nih dapat atau enggak, mereka tuh akan ngirim emailnya ke semua. Mereka akan ngirimnya ke semua pendaftar. Jadi di email itu akan ditulis apakah kita gagal atau kita lolos. Nah, di yang pas aku nyoba pertama itu, ternyata tulisannya aku gagal gitu. Dan mereka ngasih alasannya gitu loh. Jadi bisa bahan referensi kita. Jadi emang aku ngerasa banget dulu pas tahap apa pas nyoba pertama kali gagal itu di interviewnya aku kayak tiba-tiba ngeblank kayak gitu loh, nggak relax. Itu penting banget sih menurut aku buat
benar-benar relax dulu pada saat waktu interview, terus mempersiapkan materinya dengan baik, supaya ntar pas kita face to face sama si interviewernya tuh benar-benar oke dan bisa ngejawab pertanyaan dengan aku nyoba kedua kali. Agak keputus-putus ya, Miss ya? Iya, Oh, sorry, iya, sorry. Iya, tadi agak muter-muter. Iya, jadi silakan. pada saat di percobaan pertama itu, di interview itu aku ngerasa nervous banget kan, nervous banget, kayak tiba-tiba ngeblank, dan di email Miss yang aku terima jawaban itu gitu ya. emang, terus kayak di email yang AS kirim aku gagal itu, ada kan beberapa poin gitu, kenapa aku gagalnya, kayak gitu. Jadi bisa jadi Oh, bahan jadi mereka pembelajaran aku. menuliskan ini ya, Miss, menuliskan kritik dan saran mereka terhadap Miss gitu. Hmm. Wow. Iya, tapi Kemudian ini Miss, nggak tahu juga misalnya waktu zaman pas aku. Tapi kalau yang tahun lalu itu aku nggak tahu ya, apakah masih seperti itu atau enggak. Tapi yang pas tahun sebelumnya pas aku itu masih ditulis tuh alasan-alasannya. Jadi enak banget, bisa bahan refleksi kita. Jadi di tahun depannya kita tahu tuh jangan sampai memperbaiki berbuat ini dirinya seperti lagi. apa gitu ya, Miss. Eh, Terus tadi yang Miss Dis tanya, aku sebelumnya pernah juga daftar Chevening Oh iya. Inggris. Ya itu karena tergiur, wah kuliah di sana cuma setahun udah dapat master nih, kayak gitu kan. Aku juga gagalnya waktu itu di interview. Udah dapat shortlist juga di Chevening, terus gagal juga di interview. Kayaknya emang PR aku emang itu sih, apa nervous gitu ya. Jadi Demam bener-bener waktu panggung. AS, jadi waktu yang AS kedua itu bener-bener aku prepare ini sih, prepare oke, biar nggak nervous kayak gitu ya. Oh gitu. Dan akhirnya Miss, berhasil. Miss berarti Miss punya tips nggak untuk para scholarship hunter di sana? Tips-tips persiapan sebelum interview bersama pemberi beasiswa. Apa aja yang harus dipersiapkan kira-kira? Ya, kayak gitu tadi ya, jangan nervous. Terus banyak-banyak latihan di depan kaca ya menurut aku. Karena dengan latihan di depan kaca kita belajar face to face dengan interviewer kita gitu. Kita tahu mimik muka kita gimana kayak gitu kan. Di depan interviewernya nanti kita judes banget atau kaku banget atau malah terkesan ketawa ketiwi doang, itu kita harus ini sih menurut aku kayak latihan di depan kaca, terus latihan ngomong, kayak baca lagi form oasis kita, terus kayak sebenarnya bukan ngafalin jawaban sih ya, tapi kayak mungkin bisa sedikit nulis poin-poin penting yang mau kita omongin tuh apa. Mungkin kayak sedikit script kita tuh ntar kalau ditanya gini, kira-kira jawabannya apa. Jadi dulu aku juga dikasih tips juga nih ya dari yang senior-senior sebelumnya. Tulis pertanyaan-pertanyaan, kan banyak banget ya kalau kita googling kayak prediksi pertanyaan-pertanyaan interview kayak gitu. Dan yang saat kita tulis di form itu, di form oasis itu, kayak kita bikin poin 1 sampai berapa yang kira-kira pertanyaan yang akan ditanya interviewer, terus kita latih deh tuh tiap malam boleh kalau menurutku, biar kita nggak gugup, biar kita juga siap-siap mau jawab apa. Penting banget untuk menguasai materi dan relax. Berarti pertanyaan yang diajukan oleh penginterview itu seputar form yang kita sudah isi di Oasis ya, Miss Ya, ya. Jadi betul banget. sumbernya dari situ ya. Iya, betul banget. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Miss Zulfa Nuraini. Miss, kalau tahun ini masih bisa tes IELTS online seperti tahun 2020 kemarin nggak? Yang penyelenggaraan tesnya dari AAS. Bisa bantu jawab, Miss? Maksudnya pas setelah sorted atau gimana ya? Jadi kalau Mungkin, pas kita, heeh, jadi kalau iya kan di era pandemi ini emang ini banget ya, ada beberapa temanku juga yang concern beberapa tempat tes IELTS maupun TOEFL yang biasanya mengadakan, jadi banyak yang nggak mengadakan ya di era pandemi ini. Jadi kita, menurutku penting banget tuh di awal-awal, misalnya ini kan deadline-nya tanggal 30 April ya. Jadi mungkin dari sekarang kita bisa tuh kayak cari tahu kapan tes IELTS dan TOEFL terdekat. Terus apalagi kalau tes IELTS-nya kan hasilnya baru keluar 2 minggu kemudian ya. Masih cukup nggak tuh sampai 30 April kayak gitu. Terus harus dipertimbangkan apakah internet base atau paper base kayak gitu. Eh
Itu terserah sih ya, kalian boleh ngambil internet base, boleh ngambil paper base. Yang penting pada saat submit kita udah ngelampirin sertifikat IELTS atau TOEFL kita. Terus kan nanti pada saat kita udah masuk shortlist, itu AS-nya yang akan mengarrange tes IELTS-nya itu. Jadi kita bersama semua yang dapat shortlist bakalan dikumpulin jadi satu untuk tes IELTS itu. Oh gitu. Miss kemarin waktu daftar apakah sudah masa pandemi atau sebelum masa pandemi? Aku sebelum. Berarti masih Hmm. melalui proses bertatap muka langsung seperti itu ya? Iya, aku dulu tes IELTS-nya iya masih yang paper base. Kalau berdasarkan pengalaman Miss nih, apa sih yang membedakan AAS scholarship ini dengan scholarship yang lainnya dari segi keuntungan sebagai student? Hmm, ya ada plus minusnya ya. Mungkin kayak tadi aku bilang kalau Chevening cuma setahun dia dapat master. Kalau di AS ini untuk masternya ada sih program-program yang hanya setahun ya kayak Master of Law itu cuma setahun. Terus kayak tapi untuk yang lainnya overall itu 1,5 sampai 2 tahun baru kita dapat master. Tapi menurutku worth it banget loh ini. Jadi kayak seperti yang Miss Disti bilang ini kan salah satu beasiswa yang oke juga sih Australia Award. Terus jaraknya juga yang deket sama Indonesia, nggak begitu Benar. jauh, dan peringkatnya juga oke loh, peringkat kalian bisa cek juga di website-website pemeringkatan kampus. Beberapa universitas di Australia Di pun Australia masuk, masuk top predikatnya pilihan. bagus. Bener. Jadi kayak nggak usah jauh-jauh, di Australia pun udah bisa loh kuliah yang di top universities of the world kayak gitu. Terus juga buat kalian yang udah berkeluarga bisa bawa keluarga di sana. Terus buat kalian yang single pun misalnya di sana tuh kita diperbolehkan nanti misalnya mau coba-coba magang di sana atau coba-coba experience kerja di sana itu diperbolehkan. Kan nggak semua beasiswa memperbolehkan worthy-nya untuk magang atau kerja di sana selama studi ya gitu. Tapi kalau di Australia Awards ini bisa banget. Terus menurutku itu sih yang nilai plusnya. Terus kayak uang sakunya juga lumayan oke kalau kita nggak boros-boros ya. Berarti Menurut Miss aku ini juga oke. fully founded scholarship gitu ya Fully Miss? founded. Dari Iya, iya. kalau Jadi untuk Australia membawa akan, keluarga gitu ada nggak tunjangan untuk keluarga oh kita? nggak ada sih. Jadi yang di cover itu memang uang tuition fee-nya itu kan akan langsung dibayarkan ke kampusnya. Terus kita akan dapat uang bulanan, kalau nggak salah dibayarkannya per 2 minggu gitu. Tapi sama sih sebenarnya baik yang single maupun yang berkeluarga tuh jumlahnya sama. Cuman kan tadi aku bilang misalnya kita mau coba experience magang di sana atau kerja di sana itu bisa. Bisa banget Terus ya kalau di kayak, Australia. soalnya kan ada beberapa juga yang nggak ngebolehin bawa keluarga kayak gitu kan. Kalau di Australia Awards tuh bisa kita bawa keluarga. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Miss Siti Khotijah. Apa sih yang membuat dokumen Miss jadi mantep menurut Miss? Karena Chevening sama AAS itu banyak temen yang gagal di administrasinya. Dan beberapa persiapan kakak untuk dokumen-dokumennya. Gimana Iya Miss? kayak yang aku tadi bilang ya memang harus karena banyak ya di OASIS tuh ada tahap 1 sampai 19 yang harus diisi. Jadi nggak boleh banget tuh miss tahap 1 ada yang kelewatan. Apalagi yang di tanda bintangin itu yang harus banget diisi. Jangan sampai kelupaan sebelum submit. Dilihat lagi dari awal gitu sih menurut aku. Itu memang harus diperiksa dari awal gitu sampai akhirnya ya attach dokumen-dokumen juga jangan sampai ada yang kelewat. Kayak tadi akte lahir harus di sworn translator dulu, terus ijazah, terus apa? Transkrip kayak gitu. Menurut aku semua sih harus diperiksa. Terus ada juga, jadi kan kalau di AS ini setelah kita submit OASIS, nanti kita akan dapat email lagi dari tim Australia Awards untuk ngisi lagi satu link namanya websitenya additional information. Itu memang kayak cuman biodata-biodata gitu sih, tapi jangan sampai kelupaan. Soalnya banyak banget teman-temanku, ada yang cuman ngisi OASIS nih, kelewatan nggak buka email, atau karena submitnya udah mepet-mepet tanggal 30 April, jadi
kan biasa ya kalau kita submit mepet-mepet tanggal 30 April tuh bisa hektik, terus kayak lemot websitenya lah atau apalah, itu harus banget kita antisipasi supaya kita juga bisa isi yang website satunya lagi yang additional information, jangan sampai kelupaan. Kalau itu nggak diisi, otomatis kita nggak Pengaruhnya di bakalan apa, dapat Miss? shortlist tuh. Nggak bakalan dapat shortlist kalau kelupaan nggak diisi. Oh, Mm-mm. rugi Terus sekali ya, kayak, Miss, kalau Miss satu iya, satu persyaratan aja ya, Miss. Berarti kita harus, banget. pokoknya tahun ini kita miss, kita harus menunggu tahun depan ya, karena 1 tahun hanya dibuka Iya, dalam satu periode. betul. 1 tahun hanya dibuka 1 kali pendaftaran. Misalnya tahun 2021 ini teman-teman daftar, ntar dari seleksinya terus mulai kuliahnya di tahun 2022. Gitu. Nanti kalau Miss ini program Master Miss ini akan ditempuh berapa lama, Miss, kira-kira? 2 tahun aku. 2 tahun bakal tinggal di Australia. Iya, betul. Wow. Seharusnya tadi saya banyak banget pertanyaan yang ingin ditanyakan tuh seputar college life lah. Menurut Miss, apa tips untuk teman-teman sebelum menentukan negara manakah yang mereka ingin tuju gitu? Miss pernah nggak sih kayak sebelum menentukan Australia sebagai tempat yang ingin Miss datangin atau Miss bersekolah di sana, pernahkah Miss Google kayak persiapan negara manakah yang cocok untuk Miss tinggali, misalnya kayak Miss pernah Google nggak tentang bagaimanakah course life di sana ataukah culture di sana gitu, tipsnya apa Miss untuk para scholarship hunter? Ya, menurut aku kayak tadi aku bilang jaraknya nggak begitu jauh dengan Indonesia. Kayak jadi menurut aku nggak begitu sulit untuk beradaptasi, kayak perbedaan waktu, terus juga cuaca. Di Australia memang ada winter ya, ada musim dingin, tapi nggak yang bersalju banget kayak di negara-negara Eropa yang lain atau negara-negara Amerika gitu ya. Jadi menurut aku itu lumayan mempermudah aku untuk beradaptasi ntar gitu. Kan kita nggak mau ya kalau kita lagi ujian hektik, tapi kita jadi ngerasa nggak nyaman karena apa winternya yang terlalu ekstrim atau summernya yang terlalu ekstrim kayak gitu. Terus juga penting banget untuk kita googling-googling tuh, misalnya master yang kita pengenin itu apa, terus kira-kira kita pengen di kampus mana, cocok nggak tuh mata kuliah yang kita incer dengan di situ gitu kan. Belum tentu kan, misalnya kita kekeh di, misalnya aku ENU ya, misalnya kita kekeh di ENU, tapi ternyata pas dilihat course-course-nya nggak sesuai tuh sama bidang kita atau nggak sesuai itu tuh dengan yang kita pengenin, ya jangan dipaksain juga gitu. Kita harus bener-bener ngeliat satu persatu mata kuliah yang ditawarkan di kampus tersebut apakah cocok atau enggak. Gitu, Itu sih jangan salah sampai satu yang itu. jangan sampai karena kurang persiapan akhirnya mempengaruhi performa kita atau kuliah kita di sana ya, Miss. Ini kan kesempatan yang luar Iya, biasa atau sekali. bener banget. Atau misalnya kita tiba-tiba baru sadar tuh, kok ternyata mata kuliah yang aku pengenin ternyata nggak Nggak ada ya sesuai. Kak, gitu. Kayak gitu kan. Jangan sampai kaget pas kita udah mulai terus jadinya kuliah kita nggak semangat karena nggak ada mata kuliah yang kita Ya. pengenin. Nah, itu isu itu mungkin sering banget dihadapin oleh para mahasiswa, terutama di Indonesia ya, ngerasa salah jurusan atau kesasar dari jurusan. Oh, Nah, itu harus diantisipasi sebelum kita mendaftarkan beasiswa gitu ya tentunya ya. Nah, ini betul, karena dapat AS pertanyaan. juga kan nyambunginnya ke kerjaan ya. Jadi mungkin harus benar-benar direfleksikan lagi kita kerjaannya sekarang apa, terus cocok nggak dengan yang kita pengenin. Nah, Miss, ada pertanyaan selanjutnya dari Miss Mona Meli. Bahasa itu gimana, Kak? Apakah pengesahannya harus berbahasa Inggris juga? Nah, tadi mungkin bisa ditambahkan, Miss, Yang penjelasannya. apa? Kalau yang dinas itu tadi ya, apa? Di dinas terkait juga Legalisir harus ijazah. berbahasa. Kalau legalisir ijazah menurut aku bisa di dua ya, bisa di kampusnya atau di sworn translator gitu sih. Mungkin Dan itu udah karena di dan diperbolehkan kok sama Australia Awards yang pakai sworn translator. Asal yang memang benar-benar sworn ya, yang benar-benar lembaga resmi penerjemah, nanti mereka akan provide stamp-nya, itu boleh bang. Soalnya kan emang di misalnya pandemi gini agak sulit yang ngejar
ke kampus, misalnya takutnya kantor kampusnya karena learning from home jadi agak sulit kayak gitu-gitu. Menurut aku bisa banget dicoba pakai Sworn Translator aja. Memudahkan prosesnya juga ya Miss mungkin. Iya. Nah mungkin translator itu apakah ada di seluruh kota Miss? Di tempat di seluruh kota? Umpamanya di Kediri, apakah di sana juga ada Kayaknya atau ada mungkin sih bagaimana? pasti ya. Kayaknya pasti ada deh. Dan sound translator itu pun aku aja nggak bertatap muka loh sama si sound translatorku dulu. Aku Oh, dapat rekomendasi dari temanku, terus cuma tinggal ngirim email, terus aku nunggu jawaban dia, terus udah deh jadi kayak gitu. Kayak seminggu jadi, dia bakalan ngasih soft copy sama hard copy-nya langsung ke alamat kita. Udah deh. oh gitu. Mungkin itu udah dijawab ya Miss Mona Melisia. Kalau ada pertanyaan selanjutnya ditulis di kolom komentar. Terus Miss, kalau di AAS itu apakah semua jurusan bisa kita masuki atau mereka pihak dari sana menentukan jurusan-jurusan apa yang memang sudah mereka list untuk para pendaftar beasiswa? Ya, jadi ada di AS itu namanya Priority Development Areas. Jadi ada 3 area yang menjadi prioritas mereka. Itu ada Economic Recovery, terus Health Security, sama Stability. Itu bisa kalian lihat di websitenya Australia Awards ya. Misalnya kayak di Economic Recovery itu ada trade, terus ada SME, Small Medium Enterprises, ada Economics, ada Water, terus climate change, rural growth, agriculture, infrastructure planning, terus forestry gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan economic recovery. Terus yang kedua itu ada health security. Itu ada health service, terus public health, kayak health management, terus child health, terus kayak education and training, dan international studies nih masuk juga di health security sama development studies. Terus yang ketiga ada stability, itu ada law and legal, terus political science, terus public policy, public administration, terus studi gender, terus ada cyber security itu yang mungkin lagi ngehits juga ya, cyber security, terus disaster management, terus bahkan ada juga disability studies buat teman-teman kita para disabilitas tuh boleh banget daftar di sini. Wow. Kalau kalau IR ini international relation maksudnya ke stability berarti ya, stabilitas ya, Miss. Nah, agak uniknya si international studies dan development studies tuh masuk di yang kedua, health security. Oh, health security. Aku juga kurang paham nih ya Oh. kenapa si international relation ini masuk ke health security gitu. Tapi ya udah karena di situ ada international relation, ya udah aku daftar aja gitu. Gitu. Oke, kita lanjut Q&A ya, Miss. Ini menjawab pertanyaan dari Miss Zulfa Nuraini. Ini sepertinya Miss Zulfa Nuraini adalah salah satu scholarship hunters ya yang bercita-cita kuliah ke Australia. Ini pertanyaannya gini, Oh, Kak, misalnya saya mau pilih University of Melbourne, University of Sydney, jurusan politik. Cara menentukan pilihan 1, 2, 3 di form pendaftaran pertimbangannya melihat dari peringkat univ atau peringkat jurusan. Nah ini gimana, Miss? nggak ada sih, itu terserah kita ya mau nentuin prioritas 1 sama 2-nya itu di mana. Jadi makanya tadi aku penting banget buat kita bener-bener ngeliat tuh di websitenya. Misalnya aku di ANU tuh, aku sebelum memantapkan hati untuk milih Master of International Relation ANU, aku bakalan buka tuh di websitenya ANU, terus mata kuliah apa yang ditawarkan, terus kayak gitu deh. Dan eh punya bukan cadangan sih ya, kayak pilihan keduanya apa itu pun juga dilihat dari situ. Dan nggak ini kok, maksudnya dari AS-nya juga nggak mentingin pilihan pertama tuh harus kampus yang top kayak gitu. Enggak sih. Dan kalau teman-teman tahu ya di Australia itu kan ada yang namanya Group of Eight kampus-kampus, 8 kampus yang masuk bisa dibilang top 50 in the world, top 100 gitu ya, top 100 in the world. Kalaupun di form OASIS kita milihnya di luar Group of Eight itu juga nggak apa-apa kalau memang strong reasonnya kita di situ. Jadi kayak ada dulu ya temenku itu yang ngambil mata kuliah itu yang memang
adanya tuh di waktu itu temanku di Macquarie University di Sydney. Dan itu memang kayak satu-satunya jurusan yang dia pengen itu adanya di kampus itu gitu. Dan Macquarie itu kan nggak masuk ke Group of Eight ya, tapi karena alasan dia strong dan memang cuman ada di kampus tersebut ya udah lolos gitu. Jadi menurutku kita nggak usah dulu tuh mentingin kampus nomor satu, nomor Predikat duanya itu kampusnya ya, apa. Miss. Tapi Itu benar-benar based on our lihat target ya, disesuaikan dengan target ya, kita. ya mata kuliah apa yang pengen kita pelajari. Nah, tuh Miss Zulfa, berarti cara menentukan prioritas mana itu kan target Miss Zulfa ingin ingin Mm-mm. belajar di departemen apa atau major Iya, apa gitu betul ya Miss. banget. Dan untuk pertama kali kesampingkan dulu predikat dari kampus. Betul, betul. Maksudnya Nah, predikat kampus tuh ini memang ada penting ya. pertanyaan. Misalnya kayak ya Mm-mm. kita juga pengen kuliah di tempat yang oke, tapi kan nggak usah Mm-mm. dipaksain juga. Misalnya kuliah apa tempat yang kita pengen itu nggak menyediakan jurusan yang kita pengen, apa kita paksain nggak kan gitu. Jadi Mm-mm. memang harus benar-benar tuh dilihat kampus mana aja yang menyediakan jurusan yang pengen kita incer. Nah, next ke pertanyaan selanjutnya ada dari Miss Yuli underscore Desu. Miss, kalau kampusnya tadinya STIA, terus upgrade jadi universitas, apa ijazahnya masih bisa dipakai atau mesti di-upgrade? Nah, berarti Maksudnya upgrade-nya pertanyaannya tuh, gimana ya? Sorry Mas, putus. Gimana tadi maksudnya upgrade dari STIE? Maksudnya kampusnya yang berubah status atau gimana? Halo? 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 Kok mati ya? Gimana, Miss? Halo? 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 Kok mati sih? Halo? 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 Bisa, bisa. Bisa, bisa, Miss. nah, ini Kediri kemarin Sorry, sorry. Aku jadi bingung nih tadi. kita lanjutkan. Iya, iya. Yang tadi upgrade tadi gimana, Miss? Sorry. Upgrade STIE tadi itu maksudnya gimana ya? Itu seperti ini. Jadi beliau ini berasal dari kampus yang statusnya belum universitas. Mm-mm. Nah setelah itu dia kan lulus dengan
ijazah yang status kampusnya belum universitas. Nah setelah itu beliau bertanya apakah ijazah saya masih bisa dipakai setelah kampus saya upgrade ke universitas atau saya harus merubah gimana ya Miss, merubah ijazah saya menjadi sih. universitas juga gitu. Kayaknya menurutku bisa ditranslate-nya langsung ke kampus ya. Jadi kayak ada surat keterangan dari kampusnya gitu secara ofisial yang memberikan keterangan kalau udah berubah nih ininya apa kayak statusnya gitu ya. Gitu sih. Jadi menurutku untuk kasus-kasus seperti itu mungkin lebih baik langsung ke kampusnya ya, bukan pakai sworn translator ya. Nah itu Miss Yuli ya, mungkin Miss Yuli bisa langsung menghubungi kampus atau ke translatornya ya kalau urusan merubah atau upgrade. Setelah itu ada pertanyaan lagi, oh ya, titipan pertanyaan juga sih Miss. Miss ada tips nggak untuk para tips survive sebagai scholarship? Gimana biar mereka tangguh dan pantang menyerah dari Miss Yiska sendiri? Maksudnya untuk scholarship hunters nih, biar jadi menurutku emang harus deh apa jangan pantang menyerah. Misalnya kayak aku udah sekali gagal, maksudnya aku chevening-ku gagal, terus AS-ku yang pertama gagal, tapi aku nggak nyerah gitu aja dong, tetap nyoba lagi tahun depan. Dan akhirnya berhasil gitu. Makanya ketika kita nyoba tahun depan pun jangan cuma nyoba lagi, tapi beneran effort kita harus di strongin lagi, kayak persiapan-persiapan kita harus dikuatin lagi, terus ketika kita jawab-jawab esai juga harus diperkuat lagi gitu deh. Pasti itu dapat sih menurut aku. Intinya terus berusaha dan selalu mengevaluasi diri ya Miss ya. Terbaik. Betul, lebih serius lagi. Uh, menurut Miss tempat-tempat mana nih yang tepat untuk bagi sumber informasi kita sebagai scholarship hunters? Banyak banget ya, kayak misalnya untuk belajar bahasa Inggrisnya, kita punya banyak website-website, bahkan dari YouTube pun kita punya, misalnya kayak kita berlatih IELTS, berlatih TOEFL tuh dari mana aja bisa ya, baik paper based maupun internet based dari media massa, media sosial juga banyak banget yang provide itu. Terus kayak informasi-informasi beasiswa pun juga kayak gitu, banyak banget kan, kayak akun-akun Instagram juga kayak Flip English, terus akun-akun Instagram yang beasiswa hunters tuh banyak banget, harus banget kita kumpulin informasi-informasi dari situ. Tapi ya gitu tadi, jangan cuma ngumpulin informasi, tapi effort kita gimana untuk mempersiapkan diri kayak. Atau mungkin bisa langsung cek informasinya di website laman-laman Betul, penyedia betul. yang Miss update terus ya. Mm, Dan jangan betul, malas. betul. Terus Miss juga saya dengar juga ini ya mulai aktif bikin channel YouTube ya. Iya nih, jadi emang masih baru banget sih. Jadi kayak sebenarnya aku cuman pengen kayak bagi experience-ku kan. Banyak banget teman-teman yang lagi cari beasiswa, itu bisa banget untuk belajar tuh gimana. Terus kayak selama aku nunggu masih di Dever nih, belum berangkat, aku kayak inisiatif bikin channel YouTube, bisa teman-teman cek. Itu ada di pamfletnya di Flip English Pare juga, Yiska Dini nama channelnya. Itu menurut aku lumayan komplit ya, dari mulai syarat-syarat Australia Award, terus tadi jurusan-jurusan apa aja yang ada di sana, terus gimana cara bikin CV, gimana cara bikin referee report yang menurutku oke, terus dokumen-dokumen apa aja yang harus dicantumkan ketika kita Persiapkan. harus persiapkan, terus esai-esai tadi juga. Itu sih teman-teman, mungkin bisa tengok channel YouTube aku, Yuska Dini, dan bisa sama-sama belajar dari situ. Semoga bermanfaat. Benar. Jadi reminders untuk para teman-teman dan scholarship di luar sana, kalau ingin tahu detail tentang persiapan apa aja yang harus kalian lakukan sebagai Australian Award Scholarship, bisa langsung kunjungin channel YouTube dari Miss Yiska dan subscribe di sana. Mungkin Miss Yiska bakal terus update ya informasi mengenai Ya, seputar pastinya. beasiswa. Ya. Sampai saat ini udah ada 13 episode yang teman-teman bisa pelajari. Terus dan pastinya akan ada lagi video-video selanjutnya. Nah, wow, kita nggak sabar sih Miss, kalau Disti pribadi nggak sabar sih buat nunggu Miss berangkat ke Australia terus Iya nih kita mudah-mudahan ya.
kita melakukan live chit chat, nanti Miss ceritakan gimana rasanya college life di sana, gimana suasana Australia gitu Bener sih. banget, bener banget. Siap. Mohon doanya Dan juga nih ya dari teman-teman. tapi kira-kira ini berangkat kapan Miss? Postpone sampai kapan? Atau menunggu pandemi Ya, benar-benar? eh as of sekarang sih masih dibilangnya kalau Juni 2021 kita akan berangkat gitu sih. Mudah-mudahan nggak di-defer lagi. Ini juga pesan ya untuk teman-teman flipper semuanya untuk ayo kita bareng-bareng membantu pemerintah untuk segera membuat pandemi ini berakhir ya nggak Miss? Karena ada banyak banget Amin. hal yang kita lakukan dan kita jangan mau terus-terusan terjegal oleh pandemi ini, bener nggak Miss? Dengan cara Betul, tetap betul. mematuhi kesehatan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan lain Betul sebagainya. banget. Iya. Dan nggak cuma Indonesia yang terdampak gitu, kayak Australia pun dari dalam Australinya itu bisa dibilang udah aman ya dari COVID-19. Tapi kan kayak mereka juga nggak mau dong kecolongan dari negara lain kayak gitu. Makanya mereka masih menutup international border nih, khususnya juga buat kami para awardee-nya belum boleh dulu masuk kayak gitu. Mudah-mudahan dengan program vaksin yang mulai bergulir ini bisa ini ya menurunkan COVID case di Indonesia. Miss satu nih, dari Miss Ya. Sakina ya Pratiwi, apa nama channelnya Kak? Silakan tulis di komentar Miss, mungkin teman-teman Oh banyak iya, yang Yiska tahu. Dini. Udah aku tulis itu ya? Udah ini belum ya? Udah kelihatan belum ya? Nama channelnya Yiska Dini. Atau nanti bisa langsung cek di pamflet atau flyer promosi dari Flipping List School Paris sendiri untuk Mm-mm, infonya. siap. Atau bisa langsung klik di link Instagram aku di bio. Iya, atau langsung cek di Instagram dari Miss Yiska Dini sendiri. Tapi Miss, by the way, udah nggak kerasa udah hampir 1 jam Miss Yiska sama Disti Chat Udah ya? menceritakan dari proses awal pendaftaran, terus menceritakan gimana Miss gagal percobaan pertama hingga dapat pengumuman lagi di percobaan kedua gitu ya Miss. Jadi Disti mau ngucapin terima kasih Miss Yiska untuk sharing-sharingnya, untuk ilmunya kepada Disti, kepada para scholarship hunter di luar sana. Semoga kita punya kesempatan untuk ngobrol di lain waktu. Kita tunggu ya Miss. Siap. Ya, terima kasih juga teman-teman yang udah join malam hari ini. Buat teman-teman yang lagi hunting scholarship, semoga berhasil. Jangan patah semangat. Tetap maksimalin effort kalian untuk ngejar mimpi untuk dapetin scholarship. Bagi teman-teman juga yang mungkin masih belajar, kumpulin info sebanyak-banyaknya supaya mungkin di tahun depan bisa coba lagi kayak gitu. Oke. Baik, Miss, bisa kita ucapkan selamat uh, Sip. sampai jumpa kepada flipper semua di rumah. See you later kali ya Miss ya, bukan selamat tinggal tapi see you later. Semoga bisa bertemu lagi. Terima kasih juga untuk Miss Dini, Iya. selamat melakukan aktivitasnya kembali dan semoga Miss Dini dan keluarga tetap sehat walafiat. Terima kasih untuk ilmunya. Saya pribadi minta maaf jika ada salah-salah kata sebagai host untuk malam hari ini. Sama-sama. So kita Terima kasih teman-teman. Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye.